Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Duhaimi Natalia dari kelas 1E jurusan akuntansi program studi D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan manajemen. Sebelumnya, manajemen sudah ada sejak beberapa abad yang lalu, tepatnya sejak ada pemimpin atau pengatur, pembagian kerja dan adanya tujuan bersama di antara sekelompok orang yang bergabung dalam suatu ikatan formal. Selanjutnya ada pendorong perkembangan. Hal-hal yang menjadi pendorong perkembangan manajemen, yang pertama ada terjadinya pemisahan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen dan adanya perubahan dari perekonomian tutup menjadi perekonomian terbuka. Dalam hal ini, orang tidak lagi memproduksi semua barang untuk kebutuhannya, melainkan sudah terjadi spesialisasi dalam produksi sehingga terjadi tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan akan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya semakin bertambah. Akibatnya terjadi persaingan antara rumah tangga produksi untuk mendapatkannya. Yang ketiga, timbulnya persaingan antara rumah tangga produksi. Untuk memenangkan persaingan mereka harus bekerja dengan efisien. Untuk mencapai efisien dalam pekerjaan, dituntut adanya perbaikan sistem kerja dan hubungan kerja yang baik antara manajer dan karyawan. Yang keempat, timbulnya sertifikat buruh yang menuntut adanya perbaikan jam kerja dan menolak kerja paksa. Yang kelima, adanya kemajuan di bidang teknik yang mengakibatkan terjadinya revolusi industri. Kelima hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong perkembangan manajemen. Selanjutnya ada penggolongan manajemen. Menurut baseline, manajemen digolongkan dalam 3 kelas. Yang pertama yaitu manajemen konvensional atau manajemen tradisional. Maksudnya, manajer di dalam menghadapi persoalan, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam usaha mencari pemecahan selalu didasarkan pada pengalaman dan tradisi-tradisi. Manajer jenis ini biasanya efisien dan efektifnya rendah. Yang kedua ada manajemen sistematis. Manajemen ini bisa dianggap sebagai langkah pertengahan antara manajemen konvensional dan manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi dalam manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan atau scientific management, langkah-langkah yang ditempuh sebelum mengambil keputusan adalah yang pertama yaitu mengumpulkan data-data, yang kedua yaitu menganalisis data-data, yang ketiga yaitu mempertimbangkan tujuan dalam hubungan daripada data yang sudah terkumpul, yang terakhir yaitu menetapkan keputusan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inengah Parwata. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang tokoh-tokoh manajemen. Tokoh yang pertama yaitu Carlos Babbage dari tahun 1832 sampai 1871. Ia berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip dan itu dapat dipelajari. Ia menaruh perhatian pada soal pembagian pekerjaan, the division of labor. Kebaikan-kebaikan yang dikemukakan dari pembagian kerjanya adalah yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bidangnya lebih sedikit. Kedua, banyak waktu yang terbuang bila seorang berpindah dari suatu pekerjaan lainnya. Yang ketiga, keahlian terus bertambah karena proses pekerjaan yang berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan timbulnya perhatian pekerja akan kurang karena perhatian sudah tertentu pada suatu objek saja. Pada tahun 1832, ia juga menulis sebuah buku yang diberi judul The Economics of Management. Dalam bukunya tersebut juga ditekankan pentingnya penyelidikan jumlah biaya pasti bagi suatu proses
dalam produksi suatu barang. Baik, selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Frederick Wilson Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. Beliau merupakan seorang insinyur mesin sebagai manajer dan penasihat perusahaan di Amerika Serikat. Pada tahun 1911, Taylor menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Principles of Scientific Management. Dalam bukunya tersebut, ia juga menguraikan beberapa uraian. Uraian yang pertama yaitu menunjukkan dengan sejumlah lukisan-lukisan sederhana bahwa kerugian besar yang dialami Amerika Serikat disebabkan oleh kurangnya efisien di semua bidang kegiatan sehari-hari. Lalu, uraian yang kedua yaitu berusaha meyakinkan pembaca bahwa obat untuk mengobati inefisiensi adalah terletak pada manajemen yang baik dan sistematis, bukan dengan mencari orang yang istimewa atau luar biasa. Dan yang terakhir, yaitu membuktikan bahwa manajemen yang paling baik adalah ilmu mengetahui yang sungguh-sungguh murni yang didasarkan atas hukum, aturan-aturan, metode-metode, sistem-sistem, dan asas yang disusun dengan jelas. Selanjutnya, dalam buku dari Taylor tersebut juga menunjukkan asas-asas tentang ilmu manajemen, yang diantaranya yang pertama yaitu mengembangkan metode-metode yang baik. Yang kedua, pemilihan serta pengembangan para peserta. Yang ketiga, usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja dan para pekerja yang terpilih dan terlatih. Dan yang terakhir yaitu kerjasama yang harmonis antara manajer dan non-manajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Tokoh yang ketiga yaitu Henry Fayol dari tahun 1841 sampai dengan 1925. Pada tahun 1916, Henry Fayol menulis sebuah buku yang berjudul Administration Industrial et General, yang dalam bahasa Inggris berarti General and Industrial Management. Di bidang industri, Fayol berpendapat bahwa industri dapat dibagi dalam 6 golongan, yaitu yang pertama teknis atau produksi, yang kedua komersial, yang meliputi penjualan, pembelian, dan penukaran. Yang ketiga yaitu keuangan, yang meliputi penguasaan adanya modal dan mempergunakan modal dengan sebaiknya. Dan yang keempat yaitu jaminan, yaitu proteksi terhadap milik dan tenaga manusia. Selanjutnya yaitu akuntansi, yaitu termasuk statistik. Dan yang terakhir yaitu manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, disiplin, koordinasi, dan pengawasan. Dalam hal ini, Fayol juga menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama yaitu jasmani, dalam hal ini sehat dan giat. Kedua yaitu rohani, yaitu sanggup belajar dan mengerti, menimbang dan menyesuaikan diri. Dan selanjutnya yaitu moral, yaitu berinisiatif, bijaksana, tekun, setia, bersedia memikul tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mempunyai latar belakang pendidikan yang luas, baik mengenai soal spesial yang berhubungan dengan fungsinya, maupun yang di luar fungsinya. Dan yang terakhir yaitu pengalaman dalam kegiatan industri. Sekian dulu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.